Sekaligus kita ingin menampung aspirasi, sekaligus kita ingin bersosialisasi, dan kita menyampaikan langsung ke warga, langsung di titik-titik yang dimana kita yakini bahwa kita membawa niat baik untuk mensejahterakan warga Jakarta. Dan itu kita lakukan ketika Pilkada 2017. Alhamdulillah kita waktu itu 167 titik ya, Mas Budi ya. Kita 167 titik, kita langsung turun ke masyarakat tanpa kehadiran paslon sama sekali. Kita langsung turun di setiap RT, di setiap RW, bahkan kita menggunakan strategi basis-basis gitu. Ketika 2017 Mas Pram, basisnya Ahok itu kita datengin gitu. Bahkan ada wilayah di Menteng Dalam itu salah satu rumah tokoh PDIP, kita bikin rembuk warga di situ, dekat sekali. Kita ingin menunjukkan kebesaran gerakan kita seperti itu. Dan alhamdulillah, karena warga itu sebetulnya sederhana, dia disapa, disentuh tanpa perlu ada apapun gitu, embel-embel apapun, yang penting mereka tersampaikan dan aspirasi mereka itu berlanjut. Jadi konsepnya kita keberlanjutan. Ketika pasang gubernur kita dukung dan menang, kita langsung tuh warga-warga yang kita bantu, kita kawal untuk kita sampaikan aspirasi mereka, seperti itu kira-kira. Dan ini memang kita kenapa memilih Mas Pram Dul, karena kita meyakini kinerja gubernur di sebelumnya, terutama Mas Anies, akan diteruskan oleh Mas Pram. Dan kita ngelihat gestur Mas Anies memang memberikan dukungan ke Mas Pram. Gitu. Jadi kalau misalkan berkenan, kita sudah menyiapkan Mas Pram, ada 50 titik sampai 100 titik yang kita akan kick off dari hari ini, untuk bagaimana kita masuk ke jantung-jantung, dalam tanda kutip jantung-jantung yang mana memang basis-basis sebelah seperti itulah, kita akan turun langsung. Dan ada peta yang kita buat bahwa kita akan masuk ke wilayah-wilayah itu: Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Pendabalan di Barat, Utara, dan Pusat. Kira-kira kerja-kerja kami seperti itu. Dan ada 5 organ yang kita akan bekerja sama seperti itu. Barisan Anak Jakarta, di dalamnya Forum Bersama Jakarta, ada Gerakan Anak Jakarta, ada Kami Anies yang memang luar biasa militan bagaimana memenangkan Anies. Terus ada komunitas penggiat lingkungan hidup dan komunitas seniman Jakarta. Dan Barisan Anak Jakarta, Gajah, dan ini mereka konsepnya rembuk warga, kita turun langsung ke warga. Komunitas seniman itu dia akan membuat konsep seni budaya. Penggiat alam lingkungan hidup, dia akan melakukan gerakan kegiatan Hari Ciliwung, Sarasa Lingkungan, dan seperti itu. Dan kita akan secara masif untuk melakukan gerakan itu. Kira-kira itu seperti Mas Ram. Kita izinkan setelah deklarasi ini kita akan langsung bergerak, kita akan langsung bekerja bagaimana memenangkan Pram dan Rano untuk 2024-2029, dan kita siap mengawal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya Bang Haji, tetap di sini dulu karena sebagai inisiator dari GKJ, Bang Haji harus menemani gubernur pilihan kita semua untuk memberikan orasinya. Kita sambut dengan tepuk tangan meriah pada Bapak Pramono Anung Wibowo. Dari tadi adalah yang pakai baju merah. Tulisan di belakangnya adalah back Anies to Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama pasti saudara-saudara mengikuti bagaimana proses saya menjadi calon gubernur, yang awalnya memang tidak ingin jadi calon gubernur. Jadi saya memang salah satu yang mendukung Mas Anies. Bahkan kalau saudara-saudara pengen tahu dan boleh dicek Mas Anies, anak saya yang sekarang jadi Bupati Kediri, lahir itu yang nungguin berdua saya sama Mas Anies. Jadi dari situ silakan ditafsirkan sendiri hubungan itu. Jadi saya sama Mas Anies dan juga gubernur-gubernur yang lain, prinsipnya saya pasti akan melanjutkan hal-hal baik dari seluruh gubernur.
Apa yang baik dari Bang Foke, apa yang baik dari Bang Yos, Mas Anies, Pak Jokowi, Pak Ahok, pasti saya teruskan. Saya betul-betul kalau jadi gubernur ingin melanjutkan legacy Mas Anies yang paling utama itu JIS, Jakarta International Stadium. Maka di JIS itu nanti begitu MRT-nya mentok sampai Ancol, bukan hanya ke kiri kemarin, tetapi juga harus ke kanan, ke JIS terus sampai dengan Tanjung Priok, dan ini akan menjadi rute yang sangat padat sekali. Dan itu sangat menguntungkan. Kenapa JIS harus ada transportasi umum yang baik? Karena kalau ada MRT, ada LRT, KRL-nya tidak 30 menit sekali, sekarang 30 menit sekali. Kita buat 5 menit sekali dari kota ke Ancol. Maka yang namanya JIS itu akan menjadi tempat yang banyak sekali dikunjungi orang. Karena sangat mudah dijangkau dari mana saja. Sehingga dengan demikian itulah legacy Mas Anies. Kalau orang nanya, terus legacy Mas Pram apa? Saya jawab sederhana aja. Legacy saya menyelesaikan yang belum diselesaikan oleh Mas Anies. Termasuk Kalijodo. Kalijodo apapun itu adalah legasinya Pak Ahok. Maka saya akan lanjutkan lagi. Kalijodo sekarang udah menjadi remang-remang. Harus kita perbaiki lagi, dan untuk itu Kalijodo kita sempurnakan, kita untuk skateboard baru, sepeda dan sebagainya. Termasuk di Tebet ini ada Eco Park, itu adalah peninggalannya Mas Anies. Harus disempurnakan. Bagaimana dengan Bang Yos? Banjir Kanal Timur itu, dengan Bang Wakil, banjir Kanal Timur itu adalah legasinya Bang Foke. Maka saya akan perbaiki, sempurnakan sesuai dengan tujuan awal. Sehingga dengan demikian kalau ada orang yang menanyakan ke saya apa yang akan dilakukan, saya akan melanjutkan hal-hal baik dari gubernur yang sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, Pak Mamun dan teman-teman sekalian, saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Saya udah keliling lebih dari 250 titik, udah lebih. Apa persoalan di bawah? Kartu Jakarta Pintar, kartu lansia, Dasawisma, Jumantik, PKK, Posyandu, dan macam-macam. Sebagai contoh, kartu Jakarta Pintar yang dulu dapat tiba-tiba hilang. Nggak ada alasan babi bu, tiba-tiba hilang. Kalau mau ngurus kemana? Ke Rawabunga. Datang ke Rawabunga pagi-pagi ngantri 3-4-5 jam nggak selesai. Di pingpong kanan kiri. Akhirnya frustasi sendiri. Kalau saya jadi gubernur gak akan saya beri kesempatan untuk ke Rawabunga. Harus selesai di kecamatan masing-masing. Ada 44 kecamatan, ngapain? Untuk pendataan diselesaikan di Rawabunga. Bikin capek-capek dan nggak selesai. Termasuk lansia, banyak sekali lansia yang harusnya dapat tidak dapat, yang harusnya tidak dapat malah dapat. Bu, sini bu, sini bu. Semangat ibu. Ibu penyanyi dangdut. Bu, coba nyanyi satu lagu ke saya bu. Tapi gak ada saweran bu, kalau saya sawer nanti dipanggil Bawaslu. Bu, saya mau tanya, apa yang dikeluhkan ibu kepada pemerintah yang ada? Saya ngurus KJP sampai sekarang kagak dapat apa-apa. Ibu dapat? Ibu termasuk keluarga yang tidak? Enggak juga, dapat PKH ya. PKH dapat? Dapat. PKH kan dari pemerintah pusat. Ya, Sekarang ibu masih pengen dapat KJP. KJP ya. Anaknya berapa bu? Gak ada yang dapat satu pun. Satu yang dapat. Baik, saudara-saudara sekalian, yang seperti ini pendataannya nanti tidak perlu sampai di Rawabunga. Yang mendata adalah di kecamatannya masing-masing. Dan ini sebenarnya bagian dari tugas Dasawisma untuk keluarga yang mampu atau tidak mampu. Makanya ibu kalau sama Dasawisma jangan dimusuhin. Seringkali Dasawisma kerja ini kan dicemberutin oleh warganya. Bang.
Saya karena suara habis jadi nggak bisa ngotot-ngotot. Sama kamu harus KJP Pak. Baik, Bu, nanti kalau saya jadi, saya akan datang lagi ke tempat ini. Karena bagi saya betul-betul ingin menyelesaikan itu. Jadi saya tidak menyajikan membuat Jakarta bangunannya lebih mentereng, lebih mewah, lebih megah. Enggak, saya akan menyelesaikan yang hal-hal dari bawah tadi. Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Jasa Wisma, Posyandu, PKK, termasuk insentif untuk RT RW akan dikalikan 2. RT dari 2 juta menjadi 4 juta, RW dari 2,5 menjadi 5 juta, Jumantik dan Sawisma dari 500 menjadi 1 juta. Untuk PKK dan Posyandu terus terang belum ada pergubnya. Nanti kita buat pergub supaya ibu-ibu sekalian tidak hidup dari dana hibah saja, tetapi ada payung hukumnya. Sebentar Bu, sini aja Bu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, termasuk di RT RW kita akan pasang CCTV. Kenapa dipasang CCTV? Supaya satu, tidak ada pencurian, maling dan sebagainya. Karena siapapun yang akan melakukan ketahuan bersama. Yang kedua, kekerasan. Yang ketiga, bullying. Yang keempat, ini yang saya paling khawatir, narkoba. Kepada anak-anak kita semua harus kita lindungi. Sehingga dengan demikian inilah yang kita lakukan. Tapi ada kelima, kalau Pak RT, Pak RW lirak-lirik akan ketahuan. Kalau diawasi sehingga transparansi inilah yang menyebabkan negara dimanapun kriminalitasnya pasti menurun. Termasuk saya akan punya program bagi semua pelajar untuk kalau pusat ada yang namanya makan siang gratis. Kalau untuk Jakarta karena dananya ada, Pak Mahmud dananya sudah ada. Dana APBD kita itu 91 triliun, gede banget. Dibandingkan dulu zaman Bang Foke ini gede banget. Maka sarapan pagi akan disiapkan oleh pemerintah Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terakhir dari saya mohon maaf, saya masih punya ada 1, 2, 3 acara lagi. Setiap hari amin, amin. Kuenya mana ada? Oh, karena dari tadi muji-muji saya kasih. Matram. Baik, saya kalau ada yang tanya nanti satu ya. Tapi sebelumnya saya begini. Saya terus terang nggak mau menjanjikannya di langit. Dan saya tidak mau juga berimajinasi. Saya maunya kerja yang real. Dan untuk itu nanti ini mohon maaf terakhir untuk memberikan pertanyaan kepada saya kalau ada. Kami persilakan. Silakan Bapak. Monggo. Sebutkan nama dan asalnya Pak. Terima kasih, selamat sore. Nama saya Ramlan Pak. Kebetulan saya juga warga Tebet dan saya kebetulan juga di pengurus ketua RT. Dan saya menginginkan Pak Pramono menjadi gubernur di DKI. Amin. Tangan buat Pak Pram. Dari semua tadi yang saya dengarkan, saya kira ada salah satu yang paling penting Pak untuk di wilayah atau di masyarakat warga Jakarta tentang BPJS Kesehatan khususnya yang gratis. Jadi begini Pak, itu BPJS yang gratis itu pasien masuk tapi ada jangka waktu belum sembuh udah disuruh pulang, dan pada akhirnya dia pulang di rumah mati di rumah. Jadi dia nggak mati di rumah sakit karena udah waktunya habis, dianggap habis, dia pulang di rumah sampai di rumah tuh mati. Itu terjadi sama ponakan saya sendiri. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting Pak, karena tolong dipastikan ke rumah sakit. Kalau pasien itu memang belum sembuh, jangan disuruh pulang. Kalau disuruh pulang belum sembuh, dia meninggal di rumah, itu sama aja dengan pembunuhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya kira kalau Bapak di sini bisa menyelesaikan masa ini, satu putaran Pak Pramono pasti jadi gubernur. Terima kasih. Pak Ramlan yang saya hormati, Bapak kesini aja Pak. Satu,
memang keluhan seperti ini saya dapatkan di Bangor. Ada ketidakadilan bagi pemegang kartu BPJS yang di kelas yang biasa. Kadangkala belum sembuh sudah disuruh pulang, obat-obatannya juga nggak diberikan secara gampang. Maka dalam program saya juga ada yang pasukan putih untuk membantu yang seperti itu, termasuk mengintegrasikan data. Sebab banyak yang mengantri untuk masuk ke rumah sakit aja lama sekali, nggak selesai-selesai. Sehingga kami akan punya program itu secara khusus dan kami minta pelayanan BPJS-nya benar-benar diperbaiki, disempurnakan. Karena kami tahu apa yang disampaikan oleh Pak Ramlan itu memang betul. Nanti kami akan perbaiki itu Pak Rahman. Dan yang paling penting adalah apapun nggak boleh ada diskriminasi. Nggak boleh ada diskriminasi. Maka dengan demikian, lebih berkeinginan untuk menyelesaikan program-program yang dihadapi masyarakat, karena saya menemukan Pak Mahmud inilah persoalan real Jakarta. Kalau untuk bangun Gatot Subroto, Sudirman, Tamrin udah banyak yang mau lah, nggak usah diapa-apain aja, itu pasti bagus. Tetapi yang begini pimpinan itu harus ada. Nanti saya akan kasih lagi Pak Rahmat. Terima kasih. Saya mohon maaf ya nggak bisa sampai ini karena saya masih ada 3 acara lagi. Terima kasih. Saya mohon doa, mohon supportnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kang Pramono Anung berkenan untuk tetap di tempat dulu, Pak. Siap. Selamat. Karena setelah ini kita akan bacakan deklarasi, berkenan Pak Pramono tetap di tempat. Kami panggilkan pada deklarator Gerakan Kolaborasi Jakarta, kami panggilkan pada Bung Sultoni untuk maju ke depan. Dilanjutkan dengan didampingi dengan Bapak Sumiarto dari Bajak, Bapak Tia dari KJS, Bapak Ria Susanto dari Komunitas Pegiat Lingkungan, dan Bapak Dede Sudardi dari Bajak. Kami persilakan untuk membacakan deklarasinya. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan dukungan Gerakan Kolaborasi Jakarta pasangan Pramono Anung Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta 2024-2029. Kami kelompok masyarakat dari berbagai elemen diantaranya Barisan Anak Jakarta, Kami Anies, Gerakan Anak Jakarta, Komunitas Seniman Jakarta, dan Komunitas Penggiat Lingkungan Hidup yang selama ini bergerak mendukung Anies Baswedan baik dalam Pilkada 2017 maupun Pilpres 2024. Selanjutnya kami menggabungkan diri dalam sebuah wadah Gerakan Kolaborasi Jakarta GKJ. Dengan ini Gerakan Kolaborasi Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya serta siap dengan seluruh kemampuan untuk memenangkan pasangan Pramono Anung Rano Karno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2004-2009, serta mengawal kepemimpinan beliau sehingga ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Jakarta, 6 November 2024. Hormat kami, Gerakan Kolaborasi Jakarta, Aji Rimbawan, koordinator, ditandatangani. Barisan Anak Jakarta, Siu Mitro SE ditandatangani. Kami Anies Sultani SH ditandatangani. Gerakan Anak Jakarta, Dede Sutardi ditandatangani. Komunitas Penggiat Lingkungan Hidup, Rio Susanto ditandatangani. Komunitas Seniman Jakarta, Tia Samsudin ditandatangani. Demikian. Dilanjutkan penyerahan piagam deklarasi Gerakan Kolaborasi Jakarta. Secara sah kita menangkan Bapak Pramono Anung. Aduh, pada maju semua lagi. Dan kami lanjutkan dengan simulasi pencoblosan ya Bapak Ibu, silakan dilihat. Ini ada kertas suara, lihat Bapak Ibu. Nanti saat hari pemilihan ada pasangan-pasangan calon. Kami panggilkan pada Pak Arif untuk memberikan pencontohan deklarasi Pak Arif untuk berkenan maju ke depan. Aku dari tadi. Yang ada di sana. Pak Arif. Aja. Di tengah. Pak Arif. Selaku tokoh masyarakat. Siap.
Nah, dicoblos. Jangan salah coblos. Dicoblos yang ada sidolnya. Nomor berapa? Nomor berapa? Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik hadirin yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran di sini. Sebelum Bapak Pramono Anung meninggalkan kita semua, terima kasih Pak. Kita berfoto bersama dulu. Bapak Ibu tetap di tempat, silakan berdiri Bapak Ibu. Bang Pram nanti akan menghadap ke arah Bapak Ibu. Nah, silakan dokumentator mengambil dari arah depan. Iya. Silakan menghadap. Terima kasih Bang Pram. Terima kasih. Musik. Taruh lah, kalian video. Gimana? Lanjutkan, lanjutkan. Apa Anies berbicara sehingga itulah yang membuat saya yakin ini menjadi sebuah energi baru, kekuatan baru, dorongan baru bagi saya. Dan dari waktu ke waktu apa ya, spontanitas yang seperti ini selalu ada. Saya jujur, saya awalnya tidak tahu, tapi begitu saya datang melihat semangat yang hadir luar biasa, saya yakin dia akan banyak membantu, terutama di kelompok-kelompok yang mereka selama ini bekerja. Tadi kan ada aktivis lingkungan, seniman, kemudian juga aktivis di lingkungan tertentu. Jadi saya mengucapkan jadi pesan atau arahan Pak untuk DKJ? Apa? Jadi pesan dan arahan untuk teman-teman di DKJ Pak untuk mengangkat rambut DKJ dengan kolaborasi Jakarta. Jadi pesannya sederhana aja, kan nggak cukup kemenangan itu hanya seperti ini, perlu door to door, perlu menyampaikan kepada publik masyarakat. Tadi juga sudah disampaikan mereka akan melakukan, dan untuk itu saya terima kasih. Oh banget, ini bukan hanya Mas Anies, sejak zaman Pak Burka juga ada ya. Beberapa yang memang saya kenal dari dulu, saya lakukan. Jadi saya terima kasih. Ya. Diskusi saya adalah mendapatkan yang belum selesai. Pasti itu akan menjadi sesuatu yang tidak berlaku. Saya nggak apa-apa nggak dikenal, tapi yang paling utama persoalan ya. Terima kasih ya. Kenapa kakek Nah, baru musik tuh. Setel musik. Bu, makasih Bu ya. Pelan-pelan. Dibuka, teman-teman dibuka. Bapak Ibu masyarakat yang
Ya, jadi yang punya tiket sembako kurangnya harus